Oke, halo semua. Di kupasan kali ini kita bakal main jadi detektif visual. Jadi ada satu gambar di depan kita dan tugas kita adalah mengungkap cerita di baliknya. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia gambarnya. Kalau dilihat sekilas sih, ya kayaknya pemandangan biasa aja kan? Sekelompok pekerja di lokasi konstruksi atau industri mungkin lagi mau mulai kerja. Kelihatannya standar banget. Tapi, di balik setiap gambar selalu ada cerita. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya lagi mereka lakuin? Ini bukan sekedar ngumpul-ngumpul biasa loh, pasti ada tujuannya dan kita bakal pecahin misterinya bareng-bareng. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan mulai investigasi kita. Kita nggak akan lihat gambar ini sebagai penonton biasa, tapi sebagai analis. Kita akan cari petunjuk-petunjuk yang sebenarnya ada jelas di depan mata. Kita mulai dari petunjuk yang paling jelas, orang-orangnya sendiri. Apa yang mereka pakai itu bisa ngasih kita banyak banget informasi tentang siapa mereka dan apa yang bakal mereka kerjakan. Petunjuk pertama yang langsung kelihatan. Setiap orang pakai helm keselamatan atau hard hat. Dan coba perhatiin, warnanya beda-beda. Ini bukan soal gaya ya, ini adalah sinyal pertama kalau mereka ada di lingkungan yang punya resiko kejatuhan benda dari atas. Nah, warna helm itu sendiri tuh kayak punya bahasa rahasia. Walaupun bisa beda di tiap lokasi, umumnya ada kodenya. Putih buat manajer atau insinyur, biru buat operator teknis, kuning buat pekerja umum. Ini cara cepat buat ngenalin peran masing-masing di lokasi yang super sibuk. Petunjuk berikutnya di pakaian mereka. Rompi yang warnanya cerah, ada garis reflektifnya, plus sepatu bot yang kelihatannya kokoh banget. Rompi itu gunanya biar mereka gampang kelihatan, apalagi di dekat alat berat. Sementara sepatu botnya buat ngelindungin kaki dari benda tajam atau berat. Semua barang ini, helm, rompi, sepatu bot, itu masuk ke dalam kategori yang namanya alat pelindung diri atau biasa disingkat APD. Fakta bahwa semua orang di sini pakai APD secara lengkap dan seragam itu petunjuk yang gede banget. Artinya, mereka lagi bersiap buat masuk ke lingkungan kerja yang risikonya tinggi. Oke, urusan pakaian udah kita bedah. Sekarang yuk kita geser fokus kita dari orang-orangnya ke lingkungan di sekitar mereka. Apa aja nih yang bisa kita pelajari dari lokasinya? Coba lihat ke bawah, permukaan tanahnya itu nggak rata, becek, dan banyak kerikil. Wah, ini sih jelas bahaya terpeleset, tersandung, dan jatuh. Ini bukan lingkungan kantor yang lantainya mulus. Ini medan yang menantang. Sekarang, coba lihat ke sisi kanan. Ada tumpukan pipa-pipa gede kan? Nah, itu petunjuk lainnya. Material yang ditumpuk kayak gini bisa jadi bahaya kalau nggak diamankan dengan benar. Bisa aja tiba-tiba menggelinding atau geser. Terus, di latar belakang, kita bisa lihat ada lengan crane. Adanya alat berat kayak gini udah jadi konfirmasi. Ini adalah lokasi kerja yang dinamis, di mana benda-benda super besar dan berat dipindahkan. Jelas ini ningkatin level risikonya secara signifikan. Jadi, apa kesimpulan dari analisis lanskap ini? Tanah yang berbahaya, material yang ditumpuk, dan alat berat, semuanya nunjukin satu hal, lingkungan kerja ini penuh sama potensi bahaya. Dan di tempat kayak gini, komunikasi dan koordinasi itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan mutlak. Nah, sekarang bagian paling serunya. Kita udah kumpulin semua petunjuk, pakaian keselamatan alias APD, lingkungan yang berbahaya, dan sekelompok orang yang lagi ngumpul. Sekarang, waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini. Jadi, intinya apa? Mereka ini bukan lagi ngobrol santai. Kalau kita lihat dari APD yang lengkap dan lingkungan yang penuh bahaya, pertemuan ini punya tujuan yang sangat spesifik. Ini adalah pengarahan keselamatan atau safety briefing. Di dunia industri, pertemuan kayak gini sering disebut toolbox talk. Kenapa namanya gitu? Ya karena seringnya dilakuin secara informal, ngumpul di dekat kotak peralatan sebelum kerjaan dimulai. Ini udah jadi semacam ritual harian yang penting banget. Terus kira-kira apa ya yang mereka omongin? Kemungkinan besar mereka lagi nge-review kerjaan buat hari itu, ngasih tahu bahaya spesifik apa aja yang mungkin dihadapi, misalnya awas tanahnya licin atau nanti ada kren yang beroperasi. Terus mastiin semua orang ingat protokol keselamatannya dan ngasih kesempatan buat tanya jawab. Jadi, pas kita lihat lagi gambar ini sekarang, pandangan kita udah beda kan? Kita nggak lagi cuma lihat sekumpulan pekerja. Kita lihat sebuah tim yang lagi menyamakan frekuensi buat jaga satu sama lain tetap aman. Rapat 15 menit ini bisa jadi pembeda antara hari kerja yang produktif dan sebuah kecelakaan tragis. Dan ini sebenarnya menggambarkan sebuah kebenaran universal. Di lingkungan manapun yang kompleks dan beresiko tinggi, entah itu di lokasi konstruksi, di ruang operasi, atau di dek penerbangan, alat keselamatan yang paling ampuh itu bukanlah helm atau rompi, tapi komunikasi yang jelas dan proaktif.
Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Komunikasi proaktif buat mengidentifikasi risiko itu kan nggak cuma berlaku di lokasi konstruksi. Jadi coba deh pikirin sejenak, di dalam pekerjaan atau kehidupanmu, rapat harian singkat macam apa yang bisa mencegah masalah? Apa rapat harian terpenting versimu?